Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas S15B. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkolator dengan mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam 2 dengan dosen pengampu Bapak Hayul Fadli MSI APT. Adapun anggotanya yaitu Mustika Arfa dengan NIM 1801061, Riza Dwi Oktaviani dengan NIM 1801071, dan Ulfa Seifa Feliani dengan NIM 1801075. Apa itu perkolasi? Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip perkolasi. Serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah menuju serbuk tersebut. Cairan penyari akan mengalirkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Baiklah teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai istilah-istilah pada perkolasi. Adapun istilah perkolasi yang pertama yaitu alat perkolasi yang disebut sebagai perkolator, kemudian pelarut ekstraksi disebut sebagai cairan penyari atau menstrum, kemudian larutan hasil perkolasi disebut sebagai sari atau perkolat. Berikutnya kita masuk pada macam-macam cairan penyari. Cairan penyari atau menstrum yang pertama yaitu etanol yang digunakan untuk melarutkan alkaloid, glikosida, damar, dan minyak atsidi. Contoh tanaman yang mengandung alkaloid itu seperti mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia. Menstrum berikutnya yaitu gliserin yang digunakan sebagai penarik simplisia yang mengandung zat penyama atau tanin. Contoh tanamannya itu seperti daun rambutan dengan nama latin Nephelium lapaceum. Tahukah kamu teman-teman, menstrum yang terakhir yaitu air, yang merupakan pelarut yang paling mudah ditemukan dan didapatkan. Pelarut ini pada suhu kamar merupakan pelarut yang baik untuk zat yang mengandung garam alkaloid, glikosida, asam tumbuhan, zat warna, dan garam-garam mineral. Karena air dapat digunakan sebagai pelarut tanaman yang mengandung zat warna, maka contoh tanamannya itu adalah kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Namun, air ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menyebabkan pengembangan simplisia, sehingga menyulitkan penarikan pada perkolasi. Berikutnya masuk pada bentuk-bentuk perkolator. Bentuk perkolator terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk tabung, paruh, dan corong. Bentuk tabung digunakan untuk pembuatan ekstrak cair, paruh digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar tinggi, corong digunakan untuk tinktur dengan kadar rendah. Berikutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu mekanisme kerja perkolasi. Check it out, let's watching. Tahap awal dalam mekanisme perkolasi yang pertama yaitu siapkan satu set alat perkolasi yang terdiri dari corong pisah, perkolator, dan beker gelas. Kemudian bagian bawah perkolator dilapisi dengan glass wall untuk menjaga serbuk tidak ikut turun ke bawah sehingga menyumbat keran. Mula-mula dari jauh hari kita persiapkan sampel yang akan diperkolasi. Kemudian sampel tersebut dikeringkan lebih kurang 2 minggu. Setelah kering, sampel tersebut kita preparasi menjadi serbuk dengan bantuan blender atau digarus dengan lumpang. Setelah sampel atau simplisia diserbuk, kemudian diayak dengan ayakan mes tertentu. Misalnya jika dalam bentuk rimpang dan biji, diayak dengan menggunakan mes nomor 20, dan jika dalam bentuk daun, batang, dan akar, diayak dengan mes nomor 40. Karena semakin besar nomor mes, semakin kecil ukuran partikel yang diperoleh. Setelah itu, simplisia ditimbang sesuai dengan kebutuhan perkolasi, misalnya sebanyak 20 gram. Setelah itu, simplisia dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dimaserasi dengan cairan penyari sesuai dengan tingkat kepolaran sampel yang akan diekstrak, kemudian ditutup dan didiamkan selama 1 jam. Berikutnya, serbuk hasil maserasi dimasukkan ke dalam perkolator dan ditutup dengan kertas saring. Tahap berikutnya, menstrum dituangkan perlahan-lahan hingga di atas permukaan massa masih tergenang dengan menstrum. Menstrum atau cairan penyari ini harus selalu ditambahkan agar terjaga lapisan penyari atau menstrum di atas permukaan massa.
Selanjutnya, untuk memudahkan proses pemisahan menstrum atau cairan penyari di atas perkolator, boleh dengan pemasangan botol cairan penyari atau dapat juga digunakan corong pisah. Sesudah itu, kita diamkan masa lebih kurang 24 jam. Setelah 24 jam, keran perkolator dibuka. Keran diatur sehingga kecepatan menetesnya 1 mili per menit. Sesudah itu, penyarian perkolat kita hentikan apabila reaksinya sudah negatif, atau dapat dilihat ketika warna perkolat berubah menjadi bening. Beralih dari mekanisme perkolasi, berikutnya kita perlu tahu juga cara-cara apa saja yang ada pada perkolasi. Pada video kali ini, terdapat 4 jenis cara perkolasi. Yang pertama yaitu perkolasi biasa, yang kedua yaitu perkolasi bertingkat atau reperkolasi atau fractional percolation. Yang ketiga yaitu perkolasi dengan tekanan atau pressure percolation. Yang keempat yaitu perkolasi bersambungan atau continuous extraction yang menggunakan alat soklet. Berikut dapat dilihat perbedaan antara jenis perkolator biasa dengan perkolator kontinu. Sebenarnya itu keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya itu tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat yang telah terpisah dari ekstrak. Dan kerugiannya itu kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode red plug. Dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Berakhirlah video penjelasan dari kami. Jika ada salah kata dan hilaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.